Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Risna Rantepangden dengan NIM 2023-12063. Dan saya Wardina Darmawan dengan NIM 2023-12040. Dan saya Serdila dengan NIM 2023-12071. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu meningkatkan kepercayaan diri melalui penampilan dan interaksi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, masalah yang dihadapi. Banyak individu merasa insecure tentang penampilan dan kemampuan mereka, terutama saat membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian contoh masalah, yang pertama, merasa minder saat berpenampilan karena takut dianggap aneh atau berlebihan. Yang kedua, merasa malu dan cemas berlebihan ketika harus berbicara atau berinteraksi, terutama dengan orang baru atau dalam kelompok besar. Baiklah, menentukan persona. Persona pertama yaitu saya sendiri, Serdila, usia 19 tahun, jurusan Teknik Informatika. Motivasi, ingin tampil menarik tanpa merasa canggung agar lebih percaya diri di lingkungan sosial maupun saat menampilkan karya. Kendala utama, mudah merasa minder saat berpenampilan karena takut dianggap aneh atau berlebihan. Selanjutnya persona 2 yaitu saya sendiri Wardina Darmawan dengan usia 19 tahun, jurusan Teknik Informatika. Motivasi, ingin merasa nyaman dan percaya diri ketika berinteraksi sosial. Kendala utamanya yaitu merasa malu dan cemas berlebihan ketika harus berbicara atau berinteraksi, terutama dengan orang baru. Selanjutnya tahap empati dengan metode wawancara. Di sini saya akan mewawancarai persona pertama yaitu saudara Sardila. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu ketika melihat postingan teman-teman atau orang lain yang tampak lebih sukses? Biasanya perasaan saya bisa campur aduk. Ada rasa kagum, terkadang muncul rasa minder atau membandingkan diri. Namun, saya mencoba mengubahnya menjadi motivasi untuk belajar dari kesuksesan mereka dan mengembangkan diri. Pertanyaan kedua, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencari inspirasi dalam berpenampilan dan berkarya? Saya sering mencari inspirasi melalui media sosial, buku, atau karya seni dari orang-orang yang saya kagumi. Selain itu, berdiskusi dengan teman atau mentor juga membantu mendapatkan perspektif baru. Baik, pertanyaan terakhir, apa yang menurutmu bisa membantu meningkatkan kepercayaan dirimu dalam berpenampilan dan berkarya? Menurut saya, kepercayaan diri bisa ditingkatkan dengan mengenali kekuatan dan keunikan diri sendiri, terus belajar dan mencoba hal baru. Mendapatkan hal-hal positif dari orang-orang terpercaya juga sangat membantu untuk membangun keyakinan. Selanjutnya, saya akan mewawancarai persona kedua yaitu saudara Wardina. Pertanyaan pertama, apa yang membuatmu merasa tidak nyaman saat berbicara di depan umum? Saya merasa tidak nyaman karena takut membuat kesalahan atau mendapat komentar negatif dari audiens. Selain itu, rasa gugup sering muncul ketika perhatian banyak orang tertuju pada saya. Pertanyaan kedua, apa menurutmu bisa membantu meningkatkan kepercayaan dirimu dalam berinteraksi sosial? Kepercayaan diri bisa meningkat dengan persiapan yang matang atau latihan berbicara dan mencoba memulai dari situasi kecil. Contohnya dukungan dari teman dan fokus pada kelebihan diri juga sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana perasaanmu saat mendapatkan umpan tentang cara berinteraksi sosial? Saya merasa senang jika umpan disampaikan secara positif, namun jika ada kritik, saya mungkin merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tetap mencoba mengambil pelajaran dari hal tersebut.
Baik, selanjutnya tahap definisi. Di sini menunjukkan sebuah point of view template yang berisi informasi tentang dua pengguna, yaitu Sardila dan Wardina Darmawan. Template ini tampaknya digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan dan perspektif masing-masing pengguna dalam suatu konteks tertentu. Nah, pertama untuk Sardila, yaitu need, kebutuhan, mencari cara untuk menampilkan kreativitasnya melalui tampilan atau gaya unik yang nyaman dan autentik. Selanjutnya ada insight. Sardila ingin tampil kreatif agar lebih dikenal, tetapi tetap merasa nyaman dalam berpenampilan, yang mencerminkan dirinya sebagai seorang introvert. Selanjutnya untuk Wardina Darmawan ada need, yaitu kebutuhan, mencari cara untuk merasa nyaman dan percaya diri saat berinteraksi sosial di kegiatan organisasi. Selanjutnya ada insight, yaitu Wardina merasa sulit percaya diri dan cenderung overthinking ketika harus tampil atau berinteraksi sosial, terutama di lingkungan baru atau kelompok besar. Selanjutnya dalam tahap definisi ada home make we, yaitu bagaimana kita bisa mengatasi kepercayaan diri dan interaksi sosial. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam journey map. Penjelasan journey map menunjukkan dua peta perjalanan pelanggan atau customer journey map yang disajikan berdampingan. Peta-peta ini secara visual menggambarkan perjalanan pelanggan melalui berbagai tahapan interaksi dengan suatu produk atau layanan. Setiap peta kemungkinan mewakili persona pelanggan yang berbeda atau skenario penggunaan yang berbeda-beda. Karena terdapat perbedaan pada tujuan dan detail perjalanan pelanggannya. Setiap peta perjalanan pelanggan terdapat menjadi beberapa bagian utama, yaitu meliputi pertama, persona, identitas atau profil pelanggan yang diwakilkan oleh peta tersebut. Kedua, tujuan. Tujuan atau sasaran pelanggan dalam interaksi dengan produk atau layanan. Ketiga, tahapan perjalanan. Urutan langkah atau tahapan yang dilalui pelanggan selama interaksi. Keempat, kebutuhan dan aktivitas. Kebutuhan dan tindakan spesifik yang dilakukan pelanggan pada setiap tahapan. Kelima, harapan ekspektasi. Kelima, harapan ekspektasi pelanggan pada setiap tahapan interaksi. Keenam, titik sentuh. Interaksi spesifik antara pelanggan dan produk atau layanan. Ketujuh, keadaan emosional, perasaan pelanggan pada setiap tahapan perjalanan. Kemudian yang ke-8, potensi perbaikan, area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya tahap ideasi menggunakan metode round robin brainstorming. Yang pertama, fokus pada kekuatan dan pencapaian, bukan kekurangan. Yang kedua, cari dukungan dari teman atau keluarga. Yang ketiga, buat daftar pencapaian untuk meningkatkan diri sendiri. Yang keempat, bergabung dengan kelompok dukungan untuk berbagi pengalaman. Yang kelima, batasi penggunaan media sosial yang membandingkan. Yang keenam, cari hobi baru untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketujuh, gunakan media sosial untuk inspirasi, bukan perbandingan. Yang kedelapan, ikuti kelas atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Baik, berikut ini kita masuk ke dalam skrip prototype.
Slide pertama ini, pada tahap prototype, kami merancang sebuah aplikasi yang bernama BriefMe. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi rasa insecure atau tidak percaya diri. Adapun halaman-halaman yang kami rancang dalam aplikasi ini meliputi login. Kita klik. Nah, login ini untuk mengakses masuk pengguna. Kita di sini untuk memasukkan username atau password. Ini dia, kita login. Nah, kita pencet salah satu dari sini. Misal saya pencet yang S. Nah, muncullah seperti ini username beserta password. Lalu kita masuk dalam login. Nah, homepage ini sebagai halaman utama. Kita bisa memilih salah satu yang ingin kita baca. Kemudian kita masuk ke dalam daily motivation. Seperti ini isinya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Lalu selanjutnya, jika kita ingin membaca yang lain, kita bisa klik tombol back yang di atas ini. Nah, yang dimana tujuannya bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke positive vibes. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kembali lagi ke tombol back. Nah, ini dia. Lalu kita masuk lagi ke tips dan trik. Nah, tips dan trik ini isinya tuh agar seseorang tidak merasa insecure lagi pada dirinya ataupun pada seseorang. Lalu selanjutnya kita ke tombol back lagi. Nah, di sini ada langkah terakhir yaitu saran. Kita klik, yang dimana saran ini kita buat agar seseorang yang selalu merasa insecure kembali lagi percaya diri kepada dirinya sendiri. Baik, cukup itu saja dari prototipe kami. Ini adalah hasil testing dari prototipe dari yang kami buat dan kami kirim ke teman-teman untuk memberikan testing kepada kami tentang prototipe yang kami buat. Nah, ini yang pertama. Tanggapan dari mereka. Kemudian yang kedua yaitu apa pendapat Anda dari tampilan dari prototipe yang kami buat, dan ini tanggapannya. Selanjutnya yang ketiga, ini apakah Anda sedang menemui kesulitan kebobolan di titik tertentu? Ada link dari prototipe kami. Kemudian nanti ada tanggapan anak-anak di yang keempat ini. Bisakah Anda mendeskripsikan pengalaman Anda setelah mencoba prototipe tadi? Dan ini tanggapan dari mereka. Kemudian yang terakhir yaitu saran yang diberikan oleh teman-teman setelah mencoba prototipe yang kami buat. Dan ini mungkin itu saja, sekian. Baik, inilah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari presentasi kami, yaitu bertujuan untuk membantu individu mengatasi rasa insecure dan meningkatkan kepercayaan diri dalam penampilan dan interaksi sosial.
Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.